Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Nah, saat ini cuacanya sangat-sangat panas dan di sini tuh udah sebulanan nggak ada hujan loh ya, sahabat tani. Dan cuaca gini tuh pasti bakal berefek pada tanaman kita yang pastinya bakal mengalami kekurangan air. Dan udah tahu belum gejala tanaman kekurangan air itu seperti apa? Nah, gejala tanaman mengalami kekurangan air itu pertama pasti terjadi yang namanya kelayuan, dan ini tuh merupakan respon alami tanaman buat mengurangi penguapan air melalui permukaan daun tanaman. Kemudian gejala yang kedua yaitu pertumbuhannya juga bakalan terhenti. Kemudian yang ketiga juga terjadi yang namanya perubahan warna daun karena berkurangnya aktivitas pada klorofil. Lalu yang keempat juga terjadi kerontokan daun, dan ini tuh merupakan respon alami juga loh ya sahabat tani buat mengalihkan energi menuju bagian-bagian yang lebih penting. Dan yang kelima, tanaman juga bakal mengalami mudah rapuh, dan juga yang keenam juga bakalan berpengaruh pada produksi hasilnya. Pada video kali ini kita bakalan bahas suatu alternatif pemberian air yaitu metode irigasi tetes. Dan bagian pertama dari video ini saya mau ngejelasin dulu ya sahabat tani beberapa manfaat dari sistem irigasi tetes. Lalu pada bagian kedua dari video ini kita bakal bikin bersama ya sahabat tani bagaimana sistem irigasi tetes sederhana buat kita di rumah kayak gitu loh. Jadi tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Maka mari kita intro terlebih dahulu. BIM. Dan sebelum kita mulai, silahkan klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, irigasi tetes atau disebut juga dengan drip irrigation adalah suatu metode irigasi pertanian yang memberikan suplai air pada tanaman kita secara perlahan dan juga terukur. Dan perlu kita garis bawahi di sini ada kata perlahan loh ya sahabat tani. Artinya berbeda banget dengan penyiraman yang biasa kita lakukan dengan memberikan air dengan volume yang lebih besar. Sistem ini pertama kali ditemukan di Israel ketika seseorang melihat ada pohon besar gitu ya sahabat tani yang tiba-tiba tumbuh baik kayak gitu loh. Padahal kondisi lingkungan itu gak memungkinkan kayak gitu loh. Dan ternyata di dekat pohon tersebut ternyata ada pipa bocor loh ya sahabat tani. Dan secara otomatis pasti ada air yang menetes di sana. Dan ternyata tetesan itulah yang dimanfaatkan pohon tersebut sebagai sumber dari kehidupannya. Nah, sistem irigasi tetes ternyata memiliki banyak banget manfaat, yaitu pertama terjadi yang namanya efisiensi air. Dan ini karena air yang kita berikan gak langsung banyak loh ya sahabat tani, sehingga lebih hemat dan pastinya bakal sangat-sangat bermanfaat terutama buat masa kemarau atau susah air gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, kelembapan tanah juga lebih terjaga. Artinya gak terlalu lembab juga gak terlalu kering loh ya sahabat tani, karena debit air yang masuk pada lahan kita tuh gak langsung sekaligus banyak kok ya sahabat tani. Kemudian manfaat yang ketiga juga mengurangi kemungkinan ditumbuhin sama gulma kayak gitu loh. Karena pada dasarnya juga gulma kan pasti butuh air juga loh ya sahabat tani, ya kan? Dan karena air yang kita berikan tuh cuma di sekitaran perakaran tanaman kita aja, maka bagian yang gak kena asupan air otomatis bakalan kering ya nggak sahabat tani. Dan kemungkinan ditumbuhin sama gulmanya juga pasti lebih sedikit ya nggak sahabat tani. Kemudian yang keempat juga dapat langsung kita aplikasikan pemupukan sekaligus, baik pupuk organik juga pupuk sintetis gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kelima, dan ini terkhusus buat Anda yang pakai metode buka tutup gitu ya sahabat tani, maka debit air yang Anda berikan bakal bisa lebih disesuaikan sehingga volume air bisa lebih terkontrol lagi. Nah, sekarang mari kita masuk pada aplikasi sistem irigasi tetesnya. Dan yang perlu disiapkan yaitu pertama adalah keran aerator ya sahabat tani, dan biasa dipakai di akuarium kayak gitu loh. Dan harganya saya beli cuma Rp800 aja loh kalau kita beli secara online. Kemudian botol air mineral, ajir, bor, mata bor,
pisau cutter, lakban, dan juga lem tembak. Pertama-tama kita ukur terlebih dahulu berapa diameter lubang input dari keran aeratornya. Nah, pada bagian ujungnya 4,7 mili gitu ya sahabat tani. Kemudian bagian tengahnya 5,1 dan bagian paling dalamnya ternyata 5,8. Maka kalau segini ukurannya kita bisa gunakan mata bor ukuran 4 sampai 4,5 mili aja. Kemudian kita bor tutup air mineralnya. Nah, jika sudah maka masukin bagian input dari keran aeratornya. Lalu kita kasih lem tembak supaya keran aeratornya bisa menyatu sama tutupnya. Kemudian kita satukan tutup sama botol air mineralnya. Kemudian, nah bagian sini kita potong ya sahabat tani dan tujuannya buat mempermudah isi ulang dari airnya. Nah, sudah dipotong ya sahabat tani. Baru kita ikat botol air mineralnya pada ajir menggunakan lakban. Kalau sudah, baru kita taruh dekat sama tanaman kita. Nah, dan kalau udah terisi gitu ya sahabat tani, kemudian kita bisa buka kerannya. Nah, udah netes ya sahabat tani. Dan untuk banyak tetesannya ini tuh terserah kita loh. Makin dibuka maka tetesannya makin kencang, dan makin ditutup maka artinya tetesannya juga makin lambat, dan semakin tertutup maka semakin tidak menetes sama sekali gitu ya sahabat tani. Nah, ini kebetulan tanaman istri saya gitu ya sahabat tani, yang karena kesibukan kami juga itu sampai nggak keurus gitu ya sahabat tani. Dan setelah saya cobakan menaruh botol irigasi tetesnya, ternyata nah tanamannya berangsur membaik gitu ya sahabat tani dan tumbuh makin subur. Dan seperti ini jadinya ya sahabat tani setelah 1 minggu kemudian. Nah, ternyata mantap gitu ya sahabat tani, bisa berdaun lebih lebat lagi gitu ya sahabat tani. Nah, sampai di sini mari kita lanjut pada Q&A dari video sistem irigasi tetes sederhana ini. Pertama, bisa nggak kalau kita naruh keran aeratornya bukan pada tutup botolnya, tapi langsung di bodi, bisa nggak Pak? Nah, jawabannya bisa, nggak masalah gitu ya sahabat tani. Tapi kalau kita taruh pada tutup botolnya, nah kalau ternyata botolnya udah nggak bagus gitu ya sahabat tani, atau udah jelek, nah botolnya tinggal dibuang, ambil tutupnya, kemudian ganti botol baru gitu ya sahabat tani. Atau kalau Anda mau pakai botol yang lebih gede lagi, bisa tinggal pindah dari tutup botolnya aja, itu bisa gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian pertanyaan yang kedua, nah ada nggak yang langsung jadi supaya saya nggak usah bikin kayak gitu loh? Nah, sebenarnya ada gitu ya sahabat tani, bentuknya kayak gini kayak gitu loh. Nah, harganya Rp1.500 loh, saya beli juga secara online. Tetapi sepercobaan saya, nah kalau untuk jenis yang kayak gini justru saya kurang merekomendasikan gitu ya sahabat tani. Karena apa? Karena ada hal fatal yang menurut saya nggak bisa ditoleransi kayak gitu loh. Yaitu apa? Yaitu nggak cocok pada botol air mineral pada umumnya kayak gitu loh. Nah, coba lihat. Nah, tuh kan nggak pas ya nggak? Padahal saya belinya tuh pilihannya udah pas gitu ya sahabat tani, katanya buat botol air mineral, tapi ternyata nggak bisa cocok gitu ya sahabat tani. Dan kalau kita masukin air, nah tumpahkan ya sahabat tani. Artinya nggak bisa ngepres kayak gitu ya sahabat tani. Nah, mari kita coba menggunakan botol air mineral yang berbeda. Tuh kan juga nggak ngepres gitu ya sahabat tani. Nggak ngepas juga kayak gitu loh. Kecuali kita tambahin modifikasi sedikit baru bisa lebih ngepas gitu ya sahabat tani, yaitu menggunakan namanya seal tip. Nah, seal tip itu bentuknya kayak gini gitu ya sahabat tani, dan ini tuh biasa dipakai buat orang instalasi air gitu ya sahabat tani. Jadi kalau kita balut terlebih dahulu bagian ujung dari botol air mineralnya, nah baru nggak keluar gitu ya sahabat tani. Artinya kalau Anda mau beli langsung yang seperti ini tuh tetap perlu juga ada modifikasi. Silahkan pertimbangkan kalau mau membeli gitu ya sahabat tani. Kemudian lanjut pada pertanyaan yang ketiga.
Kalau kita misalnya ngisi 500 ml air, itu bakalan habis dalam berapa lama, Pak? Ya enggak? Nah, mari kita hitung-hitungan gitu ya sahabat tani. Dan menurut referensi yang saya baca itu 1 mili itu terdapat sekitar 15 sampai 20 tetes gitu ya sahabat tani. Dan anggaplah 1 mili itu kita ambil 20 tetes gitu ya sahabat tani. Dan anggap juga kita atur 5 detik sekali dari tetesannya. Artinya dalam 60 detik ada 12 kali tetesan loh ya sahabat tani, ya kan? Dan artinya dalam 1 jam maka 60 dikali dengan 12 itu sama dengan 720 tetesan. Dan karena 1 mili itu sama dengan 20 tetes, maka 720 dibagi dengan 20 itu sama dengan 36 ml per jamnya. Dan karena sehari itu sama dengan 24 jam, maka 36 dikali dengan 24 itu sama dengan 864 ml dalam seharinya. Dan buat pertanyaan 500 mili bakal habis berapa lama ya enggak? Nah, maka 500 dibagi dengan 36 itu sama dengan 13,88 jam. Atau kita buletin aja 13,5 jam gitu ya sahabat tani. Artinya air 500 ml bakalan habis dalam kurun waktu 13,5 jam atau 13,5 jam gitu ya sahabat tani. Kalau kita menggunakan tetesan selama 5 detik sekali. Dan kalau mau lebih lama lagi ya tinggal kita atur aja gitu ya sahabat tani. Misal anggaplah kita ambil 10 detik sekali gitu ya sahabat tani. Maka artinya 500 ml itu bakalan habis dalam kurun waktu 27 jam. Karena tadi kan yang 5 detik kan 13,5 gitu ya sahabat tani. Maka kalau 10 detik artinya 13,5 kali 2 gitu ya sahabat tani. Sama dengan 27 jam. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja ya sahabat tani waktu dari tetesannya berdasarkan dari berapa usia dari tanaman kita. Dan sistem ini tuh cocok banget buat Anda yang tanam tanamannya tuh di pot atau tanaman yang populasinya tuh nggak begitu banyak gitu ya sahabat tani, atau juga tanaman dengan jarak tanam yang jarang-jarang atau jauh-jauh gitu ya sahabat tani. Contohnya tanaman pare dan sejenisnya gitu ya sahabat tani. Tapi perlu Anda garis bawahi di sini yaitu jangan sampai ngisi ulangnya tuh sampai kehabisan gitu ya sahabat tani airnya. Karena kalau sampai habis atau botolnya tuh sampai kosong gitu ya sahabat tani, maka Anda harus sedikit melakukan penyetelan lagi biar airnya tuh bisa keluar kembali gitu ya sahabat tani, oke? Dan insya Allah pada kesempatan yang selanjutnya lagi kita juga bakal bahaskan lagi ya sahabat tani sistem instalasi sederhana irigasi tetes buat tanaman yang jarak tanamnya tuh lebih rapat dengan populasi yang jauh lebih banyak lagi. Gimana? Mau? Nah, silakan klik ya sahabat tani tombol jempolnya dan juga bagikan kepada teman-teman Anda yang lain. Mudah-mudahan manfaatnya jadi jauh lebih besar lagi. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.